Beralih ke informasi lainnya, Indra Kusuma atau Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan Barreskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan kasus aplikasi Binomo. Indra tiba di Barreskrim Mabes Polri sekitar pukul 13:12 bersama kuasa hukumnya. Saat dimintai keterangan oleh wartawan, Indra memilih bungkam dan langsung memasuki ruang Barreskrim. Informasi ini diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima Kejaksaan Agung pada tanggal 21 Februari. Indra Kents dilaporkan oleh sejumlah korban yang mengaku tertipu dengan aplikasi Binomo yang merupakan salah satu aplikasi robot trading milik Binary Option yang sempat dipromosikan oleh Indra Kents. Kiri. Oke. Selamat diperiksa. Kasus influencer Indra Kents yang aktif mendorong atau kerap disebut dengan afiliator transaksi Binomo memasuki babak baru setelah mendapati adanya unsur pidana perjudian online dalam transaksi Binomo. Kepolisian telah menetapkan Indra Kents sebagai tersangka. Sembilan korban melaporkan influencer Indra Kents ke Barreskrim Mabes Polri atas tuduhan penipuan Binomo. Para korban mengaku rugi hingga 3,8 miliar rupiah dalam kasus ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengaku, Direktorat Tindak Pidana Khusus Barreskrim Polri telah memeriksa 9 saksi korban, 3 saksi, dan 3 saksi ahli. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana. Menemukan peristiwa pidana dan penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dugaan terhadap tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Indra Kents sebelumnya mempromosikan platform perdagangan Binomo di sejumlah media sosial. Belakangan, Crazy Rich asal Medan ini mengaku bahwa trading platform Binomo yang sering didengungkannya merupakan sesuatu yang ilegal. Ya, karena kita tahu bahwasanya Binomo ini tidak terdaftar OJK. Benar, itu benar sekali, dan Binomo itu tidak resmi di Indonesia alias ilegal. Binomo atau binary option ini merupakan transaksi spekulatif berupa sejenis kontrak opsi di mana pelaku akan menetapkan pergerakan naik atau turun suatu komoditas dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakan pelaku benar, maka pelaku akan mendapatkan keuntungan hingga 70%. Namun sebaliknya, jika tebakan pelaku salah, maka dana miliknya akan hilang. Selain terhadap Indra Kents selaku afiliator Binomo, kepolisian juga berjanji akan turut menindak dan mengejar pemilik dan pengelola platform perdagangan Binomo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu apakah pemeriksaan terhadap influencer Indra Kents masih berlangsung? Ada rekan kami Fahada Indi yang berada di Barreskrim Mabes Polri. Fahada Indi, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Indra Kents? Ya, selamat petang Syira Safira dan juga pemirsa. Influencer ini sekaligus YouTuber Indra Kusuma atau yang lebih akrab kita kenal sebagai Indra Kents, hari ini akhirnya memenuhi panggilan dari penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri. Kents sebelumnya memang sudah menerima panggilan pertama, yakni pada tanggal 18 Februari atau pada Jumat minggu lalu, namun ia tidak hadir pada panggilan pertama dikarenakan ini alasan ia harus berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan
Selatan di Turki. Akhirnya pada hari ini setelah mangkir, ia memenuhi panggilan dari Direktorat Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus atau Ditpideksus Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan ini terkait dengan aplikasi Binomo. Nah, Kens, tadi kami sudah memantau ini memang hadir sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Ia hadir ini menggunakan kemeja dan juga topi berwarna hitam dan tadi pun nampak didampingi oleh tim dari kuasa hukumnya, diantaranya ini ada Wardaniman Larosa. Kemudian itu artinya Syira dan pemirsa, pemeriksaan dari Indra Kents ini sudah berjalan selama 3 jam. Terkait dengan status pemeriksaan dari Indra Kents, kami memang mendapatkan informasi ini sudah ditingkatkan yakni ke tingkat penyidikan oleh para penyidik, di mana hal itu juga sesuai dengan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang sebelumnya ini sudah diterbitkan oleh penyidik di Ditpideksus Barreskrim Polri pada tanggal 21 Februari 2022 dan informasinya ini juga sudah diterima oleh pihak dari Kejagung RI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022. Namun untuk status Kents sendiri, apakah ia ini diperiksa sebagai saksi atau tersangka, ini kami masih menunggu kepastiannya yang rencananya ini nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian usai pemeriksaan terhadap Indra Kents ini selesai dilakukan. Selain itu, informasi yang bisa kami sampaikan nanti akan kami lanjutkan lagi setelah konferensi pers dari pihak kepolisian ini dilakukan usai penyidikan pemeriksaan terhadap Indra Kents selesai dilakukan. Sementara itu, Syira, kembali ke Anda. Fahada Indi, informasi langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.